Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hatsmawi dengan NPM 2010112110001 dengan prodi Manajemen M2A, pengantar makroekonomi, dengan dosen pengampu Helmawati SE MSI. Bab 2. Perhitungan pendapatan nasional. Beberapa konsep dalam perhitungan pendapatan, salah satu informasi penting yang akan dikumpul adalah data mengenai pendapatan nasionalnya, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian. 3 cara perhitungan dapat digunakan, yaitu 1. Cara pengeluaran, 2. Cara produksi atau cara produk neto, 3. Cara pendapatan. Beberapa istilah pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto, 2. Produk nasional bruto, 3. 2 pengertian pendapatan nasional, 3. Pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap, 5. Pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor, 6. Pendapatan nasional bruto dan neto. Cara perhitungan. 1. Cara pengeluaran. 1. Komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. A. Konsumsi rumah tangga. B. Pengeluaran pemerintah. C. Pembentukan modal tetap sektor swasta. D. Ekspor neto. 2. Menghitung produk domestik dan nasional bruto. Cara perhitungan. Cara produk neto. 1. Menghitung nilai tambah. Jenis kegiatan: mengambil kayu hutan. Nilai penjualan Rp50.000. Nilai tambah Rp50.000. 2. Menggergaji papan. Nilai penjualan Rp200.000. Nilai tambah Rp150.000. 3. Membuat perabot dengan nilai penjualan Rp600.000 serta nilai tambah Rp400.000. 4. Penjualan perabot di toko dengan nilai penjualan Rp800.000 dan nilai tambah Rp200.000. Jumlah nilai penjualan dan nilai tambah adalah Rp1.650.000 untuk nilai penjualan dan Rp800.000 untuk nilai tambah. 2. Cara produk neto. 2. PNB menurut lapangan usaha. Produk domestik bruto menurut lapangan usaha 2002 dalam perhitungan triliun rupiah. Lapangan usaha, pertanian, peternakan, kehutanan, serta perikanan dengan nilai 281,3 dan persentase 17,6 untuk menurut harga yang berlaku. Sedangkan harga tetap pada tahun 1993 dengan nilai 68,0 serta 15,9%. Untuk 2. Pertambangan dan penggalian menurut harga yang berlaku 191,8 dengan persentase 11,9 untuk pada tahun 1993 39,8 dengan persentase 9,3. Industri pengolahan 402,6 dan persentase 2,5 untuk pada tahun 1993 113,7 dan persentase 26,7. Untuk listrik, gas, dan air dengan nilai 29,1 dan persentase 1,8 dan di tahun 1993 7,5 dan persentase 1,8. Untuk bangunan untuk nilai 92,4 dan persentase 57 dengan nilai untuk pada tahun 1993 25,3 dan persentase 5,9. Perdagangan, hotel dan restoran untuk harga yang berlaku dengan nilai 258,9
dan persentase 5,7 dengan harga tetap 25,3 dan persentase 5,9. Pengangkutan jasa dan komunikasi menurut harga yang berlaku dengan nilai 97,3 dan persentase 6,0 dan pada tahun 1993 dengan persentase 33,6 dan persentase 7,9. 8. Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan nilai yang berlaku yaitu 105,6 dan persentase 6,5 pada tahun 1993 dengan nilai 29,9 dan persentase 7,0. 9. Jasa-jasa lain termasuk pemerintahan menurut harga yang berlaku dengan nilai 151,0 dan persentase 9,4. Nilai untuk pada tahun 1993 39,6 serta persentase 93. Produk domestik bruto untuk menurut harga yang berlaku dengan nilai 1610,0 dan persentase 100,0 dan nilai pada tahun 1993 426,7 serta persentase 100,0. Cara perhitungan, cara pendapatan. Penggolongan pendapatan faktor produksi. 2. Contoh perhitungan. Pendapatan nasional Amerika Serikat 1997 atau dikonversikan dengan miliar dolar Amerika. Jenis kegiatan ganjaran untuk pekerja dengan nilai 4.703 dan persentase 70,7. 2. Pendapatan usaha perorangan 545 dengan persentase 8,2. 3. Pendapatan dari sewa 148 dengan persentase 2,2. 4. Perhitungan perusahaan perorangan dengan nilai 804 dan persentase 12,1. Dan terakhir bunga bersih neto dengan nilai 450 serta persentase 6,8. Jadi didapatkan pendapatan nasional sebesar 6.650 US dollar Amerika dan persentase 100%. 3. Hubungan antara GNP dan NI. Perhitungan antara GNP dan NI di Amerika Serikat pada tahun 1997. Jenis pendapatan produk nasional bruto kurang depresiasi. Nilai dengan US dollar miliar. 8.063 dikurang dengan 868 menjadi 7.195. Dan produk nasional neto dikurang pajak tak langsung setelah dikurangi subsidi menjadi 514. Jadi pendapatan nasional sebesar 6.650. Pendapatan pribadi dan pendapatan diporsibel. 1. Pendapatan pribadi. 2. Jenis-jenis pendapatan pindahan. 3. Bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. 4. Yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi. A. Pendapatan nasional. B. Pendapatan pribadi. 5. Pendapatan disposable. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1986 sampai 2003 yaitu pada tahun 1986 dengan persentase 5,9, 1987 dengan persentase 4,9, pada tahun 1988 dengan persentase 6,9, 1989 persentase 7,5, 1990 dengan persentase 7,0, 1991 dengan persentase 7,0, 1992 dengan persentase 6,2, tahun 1993 dengan persentase 5,8, 1994 dengan persentase 7,2,
tahun 1995 dengan persentase 6,8, 1996 dengan persentase 5,8, 1997 dengan persentase 4,7, 1998 dengan persentase minus 13,1, 1999 dengan persentase 0,9, 2000 persentase 4,9, 2001 dengan persentase 3,4, 2002 persentase 3,6, dan 2003 dengan persentase 4,1. Masalah perhitungan kegunaan data. 1. Masalah-masalah perhitungan. A. Masalah pengumpulan data dan informasi. B. Memilih kegiatan yang dinilai prediksinya dan hitung. C. Masalah perhitungan dua kali. Kegunaan data pendapatan nasional. 1. Menilai prestasi kegiatan ekonomi. 2. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 3. Memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. 4. Data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Thank you, terima kasih. Saya Roni Asmawi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.